Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawayna nata'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a sakhatillah wa ibtigha'a mardatillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Nawayna al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala walhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur bersama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah dengan nikmat darinya lah, dari rahmat, dari taufik hidayah inayahnya lah kita semua saat ini kembali dihimpunkan kembali oleh Allah, dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua saat ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi Bapak Ibu sudah kita awali ya, masuk ke masjid dengan salat tahiyatul masjid, sunat wudu ya, qabliyah fajar, dan lanjut dengan wajibnya salat subuh dengan berjamaahnya. Dan setelahnya kita lanjutkan dengan rutinitas kita dalam satu pekan sekali, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini Bapak Ibu Allah senantiasa istiqomahkan. Ya Allah, panjangkan nikmat-nikmat seperti ini untuk hidup kita, sehingga hidup kita mudah-mudahan berkah ya insyaallah, dan mudah-mudahan bahagia dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah rangkaian amal-amal yang sudah kita lakukan tadi mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok figur umat suri tauladan umat yang beliau katanya tak pernah makan tomat. Katanya tidak tahu betul apa enggaknya. Tak pernah makan tomat, tapi sampai saat ini, sampai detik ini nama beliau tetap selalu terhormat. Beliau yang katanya tak pernah makan durian, tidak tahu diharap aduk beda durian ya, tapi nama beliau sampai detik ini tetap selalu keren. Beliau lah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, ketua beserta jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama-namanya, tapi tidak sedikit pun mengurangi hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau semua. Dan mudah-mudahan pengurus-pengurus kita ini Bapak Ibu kita doakan Allah berikan keistiqomahan, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan hajat-hajatnya, cita-citanya, wabil khusus untuk masjid yang kita cintai ini senantiasa diijabah dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh Bapak Ibu, ayah bunda, para sesepuh, tokoh masyarakat, ya, semua yang hadir, ya, tokoh adat, ya, tokoh mainan, tokoh bawahan, semua yang hadir saat ini ya, tanpa terkecuali. Ya, Allah berikan keberkahan umur, kesehatan, rezeki yang barokah, dan doa-doa kita juga diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Saya Ustaz ini lagi bingungannya ada ya. Ya kami 3 malam ini berturut-turut maulid Bapak Ibu ya. Allah mudah-mudahan insya Allah barokahnya kita juga dapat barokahnya berkah bulan maulidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah menyampaikan, yang ini kami pun pernah mendapatkan di salah satu kitab, yakni yang bernama Kutubul Falihin, Syarah min Hadis Riyadhis Shalihin, ya, yang dikarang oleh Habiban Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, dalam salah satu hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, bahkan sering ya, ataupun yang belum, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu buat kita semua. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah. Ya, setiap umatku itu, kata Rasulullah, kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kira-kira kita di sini mau semua masuk surga? Mau nanti masuk surga? Nanti dan ya, sekarang nanti hilang dulu ya begitu. Ya, meninggal dulu maksudnya ya. Ya, Ustaz, aku latih cicip Ustaz surga, Ustaz. Surga dunia. Oh iya, di dunia, di akhirat belum ya. Di akhirat yang kekal abadi ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, seluruh umatku ya, termasuk kita berarti Bapak Ibu ya, karena umat itu ya sezaman dengan Rasulullah dan setelah Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah, ini Rasulullah memberi jaminan, ya, memberi kabar ya kepada kita, yang memberi kalau bahasa Arab itu busyrolana, ya, kabar gembira buat kita. Kita dijamin ya, diberikan syafaat nanti oleh Rasulullah, yang itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Rasulullah, kata Rasulullah ya. Illa man aba, ya, kecuali yang tidak mau. Ini ada lanjutan kata Rasulullah. Illa man aba, bukan aba itu yang galak manggil ayah itu ya, aba abi, bukan ya. Jangan kita salah, itulah Bapak Ibu ya, kayaknya bahasa Arab ya, salah baca, ya salah panjang pendek, ya salah juga arti ya. Nah, hati-hati kita baca Quran ya, sebagai penambah sedikit ya. Betul, contoh hamamun ya. Hamamun toilet, kalau hamamun burung merpati ya, sepele sedikit Bapak Ibu. Kalau kita tidak ya, toilet burung merpati. Nah, itulah kayaknya bahasa Arab. Itulah Rasulullah itu pernah ngomong, wahibbul arabi bisalasa, atau kama qala ya. Rasulullah bilang ya, bersabda, aku cinta Arab itu karena 3 ya, aku mencintai Arab itu karena 3. Apa? Wulidtu fihi ya, yang pertama karena aku dilahirkan di Arab, kata Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Yang ketiga, karena Al-Qur'an, karena Arab, wa huwa lughatul jannah ya, karena Arab adalah bahasanya surga. Mana Ustaz, kami Ustaz lagi di Arab, nah di surga pakai bahasa Arab jadi iya. Tidak. Mana yang tidak baca bahasa Arab Ustaz? Tidak baca ngomong sama bidadari ya, tidak baca ngomong sama kawan. Ya, ada kata translate di sana. Ya, insyaallah Bapak Ibu ya, di surga itu udah kata lagi yang susah, tidak kata lagi yang dipersulit, mudah dalam ya. Bahasa Arab, bahasa Palembang, bahasa Kumbring ada usah, insyaallah ya. Kalau kita maafkan itu masuk surga aman lah itu Bapak Ibu ya. Ada kaplingan tidak usah, insyaallah ya. Kalau sudah masuk aman lah itu ya. Tinggal ngejoynya lagi di dunia ini, bisa ada agak masuk ke surga ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada yang tidak mau ya, ada yang tidak mau, masih ada yang tidak galak masuk ke dalam surga. Paham Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ya,
Jangan kena ke mall, kantor gubernur, istana gubernur, kira-kira Bapak Ibu. Ya, dah. Walau kita mungkin ada jamaah A, ada jamaah B, ya, tapi di masjid diumumkan bagi siapa yang datang nanti subuh, ya, akan dapat voucher belanja 100.000. Kira-kira kurasa Bapak Ibu datang semua tak jamaah? No, datang halo. Apalagi Pak Haji, Pak Ketua ngomong yang datang duluan so pertama dapat 3 voucher. Ya. Bahkan jangan voucher Bapak Ibu, handphone baik agak tinggi dikit lah levelnya dah ya. Ya dapat handphone baik. Ya kurasa Bapak Ibu jam 1 bahkan habis isak lah duduk mantep dia di sini. Ya dah. Lah nempa ibarat kata nempa sop, lepas sejadah duluan. Ya dah, naruh sal, naruh sejadah ya. Nah itu maaf kata sisi dunia Bapak Ibu. Ya. Nah, mana sisi akhirat? Ya kenapa itu bisa terjadi dan kenapa masih ada yang tidak mau masuk dalam surga? Ya karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup di dunia inilah yang menjadi wasilah untuk kita masuk ke dalam surga. Nah, yang tidak menjadikan hamba tersebut, umat tersebut tidak masuk ke dalam surga dikarenakan semasa hidupnya. Dikarenakan semasa hidupnya. Ya, apa? Islam, tetapi tidak pernah sholat setahun sekali. Ya, Yai Mangci itu ya, Yai Mangci apa lagi Mangce, ya, Mangca, ya ada kalau, ya, ketemu setahun sekali, ya, atau seminggu sekali, ya, pas waktu Jumat, ya, rupanya didapati ya sholat Jumat, ya, hadir Jumat karena ada nasi Jumat, misalnya nasi barokah. Mendak ganti pindah ke masjid lain, jangan Bapak Ibu. Ya ada yang model main ini aja. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perihal-perihal seperti inilah yang membuat orang tersebut akhirnya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ya, tidak menjadikan dia seperti orang baik. Ibadus sholihin, seorang hamba yang soleh, yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit tapi tiap hari dia perbuat, ya. Terlebih-lebih kalau maksiat yang terang-terangan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadikan seorang hamba tersebut, kata Rasulullah tadi, tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu, ya. Dan itulah kenapa Rasulullah disebut figur umat, suri tauladan umat, karena beliau sudah mencontohkan, ya, hablum minallahnya bagaimana dengan Allah, sholatnya, ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Begitupun dengan sesama manusia, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, tutur katanya, tutur perbuatannya Rasulullah. Berasa Bapak Ibu kita di sini sudah sering hadir maulid, mungkin khususnya karena saat ini berada di bulan maulid, bahkan tiap minggu sudah dengar sering kajian dan tidak bosan-bosannya terdengar tentang Rasulullah, tentang Quran, tentang orang-orang soleh, tentang surga. Sering, ya. Ibaratnya kita ini ngulangi baik, ya, murojaah bahasa kami di pondok, ngulangi murojaah baik, ngulangi biar tambah kuat di benak hati dan opini kita, pikiran kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah teramalkan belum? Sudah teraplikasikan belum? Sehingga tadi kata Rasulullah, tidak menjadikan seorang hamba tersebut tidak bakal masuk ke dalam surga. Ya. Karena memang seperti itulah Bapak Ibu. Ibarat kalau pepatah itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang tepian. Ya kita di sinilah, ya, nak mencapai ke dalam surga itu Bapak Ibu, di sinilah ujiannya. Dan di sinilah kata Rasulullah, ya, apakah kita agak pantas, kita mau, ya, bahasa singkatnya, atau tidak mau nanti masuk ke dalam surga. Karena surga itu Bapak Ibu tadi merindukan orang-orang yang baik, sholatnya bagus, hubungan dengan Allah bagus, sholat walaupun wajib, sunnah mungkin lepas, tidak sempat Ustaz, ya, siang dikejar begawi 1 jam cuma istirahat, tidak sempat lagi, mungkin maghrib isya baik. Ada yang model main, ada lagi yang sholatnya modelan apa namanya kita tuh dirapel, dikodok, ya, subuh jadi zuhur, ya, zuhur jadi asar, ya, ada yang tidak sama sekali, beraneka macam, ya, baca kue donat gitu tuh, ya, baca apa, pempek makanan, ya, ada pempek lenjer, pempek telur, ya, macam-macam. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan buat kita,
Ya, Rasulullah luar biasa Bapak Ibu. Pas pula ini lagi saat ini kita berada di bulan masih di bulan Maulid, apa? Rasulullah mengingatkan, ya, wahai umatku, kamu itu semuanya masuk ke dalam surga. Ya, tetapi ada yang tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak mau? Ya, siapa yang tidak melakukan perintah Allah, tidak menjalankan perintahnya Rasulullah sebagai utusannya Allah. Oh, diperintahkan sholat, ya, sholat 5 waktu. Jangan nganyang macam gitu tuh. Ada yang model itu Bapak Ibu, ada yang nganyang macam gitu. Ustaz, subuh biar dulu Ustaz, libur dulu Ahad ini, tidak Sabtu, tidak libur dulu misalnya sholat, ya. Ada yang maaf kata itu setahun sekali biasa, Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Ada yang model itu, ya. Nah, maaf kata dia satu bekas seluruh itu tidak masuk surga model ini. Nah, jauh tanya, ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hal-hal yang seperti ini harus kita ingatkan kembali dalam hidup kita. Tentang sholat, puasa, ya. Itu hubungan Allah, hubungan manusia, tentang bertetangga, ya, berteman, bersahabat, ya, di dalam lingkungan pekerjaan. Itu semuanya harus diisi yang namanya dengan kebaikan. Ustaz, mana kalau dia jahat, Ustaz, tinggal aja Bapak Ibu, doakan bila perlu. Jangan kita balas dengan kejahatan. Ibarat kalau api itu Bapak Ibu, kalau ditambah lagi maka menjadi besar. Ya, maka jadilah seperti air. Ketika ada orang yang jahat, dia api, kita jadi air. Memang berat, tidak semudah cak di film sinetron itu. Ya, yang mak-mak galak nonton itu bareng-bareng misalnya. Ya, tidak langsung ibarat galak kan gitu tuh Bapak Ibu. Apalagi Indosiar itu, tahunnya cak Bapak Ibu. Ya, jam berapa lah biasanya? Ya, sinema pintu-pintu taubat itu. Ya, bukan pintu rumah ya untung judulnya, ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 menit, ya 10 menit lah ibaratnya itu aktingnya itu jahat. 20 menit setelahnya baik. Ya memang tidak baik itu Bapak Ibu. Itu lika-liku kehidupan yang ditunjukkan dalam film atau sinetron tersebut, yang menunjukkan juga kepada kita bahwasanya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di lingkungan kita. Ya hablum minan nas, tidak mulus apalagi wong baik. Ya. Rasulullah baik yang sudah pasti masuk dalam surga, yang beliau hidup kurang lebih 63 tahun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam ibadah, dalam hablum minan nas ya khususnya. Ya. Ada yang tidak senang dengan Rasulullah, ada yang benci dengan Rasulullah, ada yang senang, ada yang tidak senang. Apalagi gitu. Nabi bukan, ya, Rasul bukan, manusia biasa. Tinggal digandus pula, ya dah. Misal Bapak Ibu, ya mau digandusnya gitu tinggal, ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berat Bapak Ibu. Itulah di akhirat yang mudah, yang lemah, tapi di dunia yang berat, diuji oleh Allah. Itulah dalam surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Aku ciptakan kematian, al hayata kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kaitan dengan surga. Apa kata Allah? Liyabluwakum, agar kalian itu sebagai ujian. Liyabluwakum, bala. Bala itu kan ujian Bapak Ibu. Ya bala, ya. Liyabluwakum, bahasa yang lainnya. Ahsanu amala, menjadi ujian apa? Agar kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ahsanu amala, ya. Dari sekian banyak hamba yang kuuji itu siapa yang paling baik amalnya? Khususnya sesama manusia, hubungan mereka sesama manusia, masyarakat, tetangga, sahabat, teman, dan lain-lainnya. Siapa yang paling hebat, bisa melewati rintangan ini Bapak Ibu? Seperti kita punya kawan, ya, Ustaz, mana aku gajian datang terus ke rumah Ustaz. Ya, aku nak balik pasti tunggunya Ustaz. Mana? Ya, tanggal 30, tanggal 1 on time dia. Ya, cak supir aku misal. Ya. Ibarat tuh maksudnya Bapak Ibu, ada duit dekat, akan ada duit belari. Nah, di model lain. Ingat dikit misalnya di rumah tuh ada guru nih, tak ada guru, ya. Di rumah tuh misalnya ada wali siswa, ada wong datang ngawak bingkisan laju. Ya dak, cak nyari sesuatu dekat di rumah gitu misalnya. Ya dak, datang rupanya ada kendak, ya. Ada pengen hajat, ya, biar dapat pencekan tadi, pencekan apa? Pempek misalnya. Ya dak, kue bolu, ya, biar dapat percekan bagi kita. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian buat kita, tantangan untuk kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Oh dia ini maaf kata tu baik. Ya. Akhir-akhirnya maaf kata tu 10 kepocok tidak lagi baik dengan kita. Ya, ujian. Ya. Bisa tak kita melewatinya?
Bisa tak ini menjadi jembatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga? Rasulullah Bapak Ibu lebih lagi dari itu. Bahkan Rasulullah dicaci. Kalau kita mungkin maaf kata tidak dibaiki, tidak dijahati juga. Okay? Dibaiki ketika dia ada kehendak baik. Yeah. Nah Rasulullah tidak nian Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang jahat, terang-terangan bahkan. Yeah? Sampai Rasulullah dihina, dibabiti kotoran, bebatuan. Tapi apa reaksi Rasulullah SAW? Ini sering kita dengar ketika peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan ceramah-ceramah agama yang lainnya. Tidak dibalas oleh Rasulullah illa kecuali dengan bil khuluqil ahsan, kecuali dengan akhlak yang baik. Memang berat Bapak Ibu. Itulah kita tidak sampai dengan level Rasulullah, berat. Coba maaf kata kita praktek berat. Ustaz, ibu itu Ustaz, ngunjingnya keterusan Pak. Kalau kue gunjing baca dimakan, ngunjing itu ngomong. Yang bapak juga misalnya Ustaz, aku kalau ke masjid Ustaz sebelum maghrib itu diomongi oleh bapak-bapak itu, soalim kan. Datang duluan, awak nak boleh rai misalnya, tak boleh nasi minyak misalnya, tak boleh makanan. Ya sudah Bapak Ibu, ala kulli hal. Yang penting niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ia menjadi motivasi buat kita agar kita ini bisa memperbaiki amal-amal kebaikan kita. Amal kepada Allah, amal terkait dengan manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melalui hadis ini jangan sampai diri kita tadi kata Rasulullah tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Perintah Allah nomor pertama, nomor kedua dengan manusia. Tidak, yang baik tetap kita baik. Ini yang jahat tetap kita baik. Baik dengan apapun, entah melalui doa, mendoakannya agar dia menjadi orang yang baik, agar dia berbuat baik. Ataupun dia sudah menjadi orang baik, doakan agar dia istiqomah dalam kebaikannya. Yang dijauhkan hatinya dari penyakit hati, hasad, dengki dan yang lain-lainnya. Itulah gunanya kita Bapak Ibu hidup bertetangga, bermasyarakat. Kenapa? Untuk saling mendoakan, saling mengingati. Itulah kata Allah, sudah Allah sering ingatkan dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tapi yang ada yang tidak merugi, yang beriman, beramal soleh, menyebarkan kebaikan. Dan ini Bapak Ibu ada dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita rasa itu ada dalam kehidupan kita. Tinggal penerapannya sudah apa belum. Dan penerapannya tidak mudah semudah lisan yang kita ucapkan, berat. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan sedikit kata Rasulullah, tidak ada yang masuk ke dalam surga yang tidak mau. Bagi mereka yang tidak mau, illa man aba. Maka dijawab oleh sahabat, ditanya oleh sahabat, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Yang tidak galak itu siapa? Yang bahasa kita tuh Bapak Ibu buyan, bengak, bahasa kasar. Kenapa? Masuk surga tidak mau. Bapak Ibu diundang Pak Herman Deru ke Istana Gubernur, kira-kira nolak tak Bapak Ibu? Nolak apa tidak Bapak Ibu? Enggak, aku rasa. Ustaz ada jadwal Ustaz, cancel dulu. Istana Gubernur ini, tidak. Kalau dapat voucher mobil Innova misalnya Bapak Ibu, tidak. Ya misal, kita tidak tahu. Nah itu. Nah Bapak Ibu ini muliakan Allah, ini dunia. Boleh nggak yang melarang? Nah hukumnya mubah, jangan haram. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kata sahabat, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka la atau ani, tidak mentaati perintahku. Wa man ata'ani dakhalal jannah, tapi yang ikut perintahku kata Rasulullah, mereka akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Karena Rasulullah adalah pintu untuk kita masuk menuju kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau rumah itu Bapak Ibu ada pintunya. Pintunya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an sudah Allah sampaikan bahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ini Allah minta sama Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, dengan harapan biar masuk ke dalam surga,
fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ya, kata Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Rasulullah sampaikan pasti kebaikan semua. Jangan lupa sholat. Tengok sahabat tuh, Bapak Ibu. Itulah sahabat, kalau nak nengok teman, sahabat tuh nengok sahabat Rasulullah, Bapak Ibu. Itulah Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, seorang kafir Quraisy yang akhirnya masuk dalam Islam akhir kehidupannya. Ya, Abu Sufyan pernah berbicara, pernah ngomong, pernah berstatement. Kata beliau, "Ma ra'aitu sahabah." Aku tidak pernah nengok sahabat, ya, yuhibbu sahabah akhar, mencintai sahabat yang lainnya, mengasihi, menyayangi. Ya, maaf kata tuh Bapak Ibu, ada kawan, ada sahabat, ya, tidak ngomongnya aku ini sahabat dengan dia. Ya, nah, nyingok dia memang sahabat atau tidak, nyingok hubungan sahabatnya, Bapak Ibu. Oh, lagi susah, aduh, dah kawannya. Jangan ketika senang dia hadir. Ketika dia lagi ibarat uji bahasa Malaysia itu seronok, dia hadir. Ya. Tetapi ketika maaf kata susah, tak tahu kemana kawan. Padahal tetangga sebelah inilah, ya, di samping inilah tetangga. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, kata Abu Sufyan, aku tidak pernah nengok sahabat yang dia lagi sakit hadir, ada musibah hadir, senang dia juga hadir. Ya. Siapa? Illa sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Yang ini tidak ada sakit, dikunjungi. Yang ini lagi susah, ditemani, dijenguk, ya, dibesuk. Yang ini lagi tidak ada harta, Sayyidina Utsman yang terkenal dengan kekayaannya. Yang kalau kita ke Madinah, Bapak Ibu, ada funduk itu hotel, yang itu berasal dari uangnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saking kayanya Sayyidina Utsman, Bapak Ibu. Jadi sahabat Rasulullah itu ada dua yang kaya, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah pernah cerita, agak yang paling kaya itu akhir dihisab oleh Allah, paling akhir. Itu pun kalau masuk ke dalam surga. Sedih Sayyidina Utsman sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku ini kaya ya Rasulullah. Ya, maka diberi kabar oleh Rasulullah, illahuma, kecuali mereka berdua ini. Mereka berdua ini akan bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya ashabul mubasyarah, 10 sahabat yang sudah ditetapkan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Maksudnya bukan yang lain tidak masuk juga, tapi khusus sahabat-sahabat ini, termasuklah Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena dia dengan harta dakwahnya, Bapak Ibu. Mereka berbuat kebaikannya, ya, wasilah kebaikannya untuk masuk ke dalam surga dengan harta. Itulah Bapak Ibu, kita benar kata Rasulullah, tidak mampu dengan harta, berkhidmah, membantu, ya, memudahkan urusan orang lain, berbuat baik, bisa dengan harta. Ustaz tidak mampu dengan harta, apapun itu, nah, dengan masjid, nah, dengan teman, sahabat, semuanya. Tidak mampu dengan harta, Ustaz, dengan doa. Belum, dengan harta, dengan usaha, bantuan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, Ustaz, sakit-sakitan Ustaz kalau habis nyapu di masjid misal, ya dengan doa. Tidak mampu juga, nah, sudah tidak tahu masuk dalam surga apa tidak kira-kira. Tidak ganti kebaikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sahabat Rasulullah SAW dengan harta laju, dengan usaha upaya laju, dengan doa pun lah. Ya, sahabat tidak pernah doa ke ya Allah kaya ke aku, doanya ke sahabat yang lain. Ya, Sayyidina Utsman, ya Allah doakan Ali bin Abi Thalib agar makmur, agar jaya, agar kaya. Ya, itulah kata malaikat, wa anta kadzalik, kau pun juga. Ya, kamu pun juga akan mendapatkan bagian dari doa kebaikanmu itu. Kenapa? Karena kau adalah orang yang pandai di dalam mendapatkan kebaikan. Engkau melakukan amal baik. Kau berteman dengan orang yang baik. Berbuat dengan perbuatan yang baik. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjabaran yang daripada hadis ini yang mengingatkan kembali kepada kita, ya. Kita ingat dengan perintah Rasulullah, mana masuk ke dalam surga. Ya. Karena Rasulullah sudah menyampaikan masuk ke dalam surga dengan berbuat baik. Ya, hartamu tidak mampu dengan harta, dengan upayamu, usahamu, tidak mampu dengan usahamu, upayamu, dengan doamu. Ya. Kalau tidak mampu lagi dengan media dakwah seperti ini, dengan media dakwah bagaimana lagi Bapak Ibu? Ya, tidak mungkin kita main melotot, Pak. Ya, tidak mungkin piring itu terisi dengan nasi, dengan melotot, dengan melihat piring sama nasi, ya beda bisa Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini yang masuk ke dalam surga, yang tidak masuk dalam surga tadi adalah orang-orang tidak mendengarkan daripada perintahnya Allah, yaitu juga perintahnya Rasulullah SAW. Ya, kita ketahui Bapak Ibu, kita singgung sedikit lagi ya, Rasulullah sudah kita ketahui ya, beliau dengan Allah Masya Allah. Terakhir nih ya, sebagai pengingat kembali buat kita ya, karena beliaulah suri tauladan kita ya. Bahkan dengan manusia beliau tidak pernah ya melepaskan yang namanya kebaikan. Ada orang Yahudi Bapak Ibu sudah pernah disampaikan, bahkan yang buta di ujung Madinah, kota Madinah ya, apa mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Buta Bapak Ibu ya, dak mengkito tadi ada Ustaz ketemu di aku ya, di yang paling bang teh ya, selesai mangci itu san ya, dak lah buto ya, dak ngato ibu lo nangis Bapak Ibu ya, ya kan mau susah buto ya, dak besak ga pula yang paling bang ya, ngato nak ngehina ini Rasulullah. Ndak Bapak Ibu ini muliakan Allah ya, Rasulullah apa nyuapi nulangi bahasa gitu ya, ndulangi makan ngunjuk minum. Sampai wong itu ngomong ketika Rasulullah meninggal, tidak pernah wong kerabat dariku, sahabatku ya, yang jenguk aku ke sini, apalagi nak nulangi aku, kecuali Muhammad. Maka saat ini ya beliau nangis terseduh-seduh, beliau beriman masuk ke dalam agama Islam, agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukan ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga nanti Bapak Ibu, kata Rasulullah, ini tidak bagian daripada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, tetapi sebaliknya mereka yang mau. Sehingga dalam ayat Al-Quran pun Allah sudah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang jiwanya baik, yang mereka memang pribadinya baik ya. Ya, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan umatku, wadkhuli jannati, dan masuklah nanti ke dalam surga. Kenapa? Jangan dengan manusia mah. Ustaz Pak Mano, Ustaz, kalau sesekali Ustaz ada kesalahan, tutup dengan istighfar, ditutup dibaliki dengan taubat. Karena manusia memang tidak akan lepas Bapak Ibu. Ustaz, akulah berupaya Ustaz dengan Allah, sholat baik, puasa, zakat, sedekah. Dengan manusia Ustaz, adalah Ustaz kelesan sedikit Ustaz. Ya tidak ada apa aja Ustaz, ada hati juga aku. Bukan hati ayam tapi ya, hati di apa namanya ya, di tubuh kita ya. Tak baca Ustaz, nak nahani amaran ya, ya, dikit-dikit ibarat ke tu nak ngusik tetangga, nak ngusik sebelah ya, nak ngomongin sebelah ya, tak buka musik besarnya misalnya ya. Nah, tetangga jadi terganggu ya, kita tadi mungkin tersinggung, kita tegur, kita marah ya, apa model mak ini, tutup dengan istighfar, tutup dengan taubat. Maka insyaallah Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini kalau kita terulang salah, mungkin lepas dengan tuntunan Rasulullah, kita tidak melakukan perintah Rasulullah tadi, tapi kita tutup dengan istighfar, dengan taubat, maka mudah-mudahan akan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan amalan baik tadi tetap akan berjalan sampai kita meninggal wafat. Sehingga itulah menjadi tabungan buat kita yang kelak akan menjadikan diri kita masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini ada manfaat, ada kebaikan untuk kita semua. Ya, yang pasti Bapak Ibu, kita sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa kita ini masuk ke dalam surga, bakal masuk ke dalam surga. Ya, jangan nak ngaplingi pula tapi tidak. Ya, Ustaz di sana masuk ke dalam surga. Ya kan, kita masuk. Kalau masuk ke neraka dulu, nah itu Bapak Ibu yang tidak beresnya tadi, yang berabeknya tadi. Tidak dicuci dulu, uji petua-petua wong dulu. Jangan sampai langsung masuk ke dalam surga. Ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan ada kebaikan. Ya, kami mohon maaf juga ada kata-kata yang salah, yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri Bapak Ibu, jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu ya? Ya, agak dingin pula yang depan namun ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ya, kita ambil keberkahan ya, dengan bersama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
محمد طب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى سلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين لا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله والحمد لله لا إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله يا Allah ya Qayyimah ya Qayyimah ya Dawal ya la istughnani wal hawana wal hawana ya Qayyimah ya Qayyimah أيانا يستغنى عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم